Baiklah, di sini kita akan menjawab soal ini materinya apa ya? Gerak melingkar ya. Nah, soal nomor 1. Poros sebuah katrol dengan jari-jari berarti diketahui R-nya adalah 10 cm dan omeganya adalah 420 rpm. Nah, kita rubah ke rotasi per menit berarti 420 kali 2V dibagi dengan 60. Ini coret, ini coret, ini coret, bagi 6, ini bagi 6, 7 ya. Berarti dapat 14V radian per sekon. Tentukan periode. Nah, kita cari dulu periode. Periode itu rumusnya nanti pakai omega sama dengan 2V per T. Berarti T sama dengan 2V per omega. Nah, 2V dibagi dengan 14V, coret, coret. Berarti ini bagi 2, 1 bagi 2, 7. Berarti 1/7 sekon ya. Kemudian untuk yang B, frekuensi. Nah, itu frekuensi dengan menggunakan rumus omega sama dengan 2VF. Omega itu adalah 14V 2VF. Coret, coret. Ini bagi 21 bagi 27. Berarti 7 sama dengan, ini hash ya satunya, sama dengan frekuensi. Kemudian yang C itu kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudutnya udah digantikan 14V radian per sekon. Kemudian yang D, kecepatan linier, itu rumusnya V sama dengan omega dikali R. Ini jadikan ke meter 0,1 meter ya. Berarti omeganya adalah 14V dikali dengan 0,1, berarti jadinya itu ya 1,4 ya. 1,4V meter per sekon. Kemudian yang D, percepatan sentripetal AS. AS itu bisa kita cari menggunakan rumus ada dua ya. AS itu bisa V kuadrat per R, bisa juga omega kuadrat kali R. Kita cari pakai rumus omega kuadrat kali R aja kali ya. Yaitu omega kita kan 14V dikuadratkan dikali 0,1. Nah, berarti kita pakai yang omega kuadrat kali R. Nah, ini kalau kita kalikan semuanya itu nanti dapat adalah 19,6 V kuadrat meter per sekon kuadrat. Oke, kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar ya, kita diskusikan bersama-sama. Kita lanjut nomor 2, di sini sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan kelajuan, berarti V sama dengan 12,56 meter per sekon. Jika jari-jari R sama dengan 20 cm atau sama dengan 0,2 meter, tentukan yang A. Yang A itu periode. Nah, periode itu kita pakai rumus dari ini aja ya. Omega sama dengan V per R. Berarti omega itu kita jabarkan 2V per T sama dengan V per R. Nah, kita lanjutin di sini. Berarti 2 dikali 3,14 per T sama dengan 12,56 dibagi dengan 0,2. Nah, berarti kita kali silang ya. 12,56T sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 0,2. Nah, otomatis T itu adalah 2 dikali 3,14 dikali 0,2 dibagi dengan 12,56. Nah, ini kita cari pakai kalkulator aja ya. Yaitu 0,1 sekon. Oke. Nah, kemudian yang B, frekuensi. Nah, frekuensi itu bisa kita cari dengan rumus F sama dengan 1 per T aja. Berarti 1 per 0,1 itu sama dengan 10 Hz. Nah, kemudian yang B, yang C, kecepatan sudut itu bisa kita cari omega sama dengan 2VF. Berarti 2V kali 10 sama dengan 20V. Nah, ini satunya radian per sekon. Kalau mau diganti V-nya juga boleh, sampai sini juga boleh.
Kita lanjut nomor 3, sebuah partikel bergerak melingkar dengan kecepatan 10 putaran tiap sekon. Berarti itu diketahui omeganya ya. Omega sama dengan 10 putaran per sekon. Nah, kita ganti 10 putaran itu sama dengan 2V kan. 2V radian per sekon. Berarti jadinya di sini 20V radian per sekon. Di mana diameternya adalah 40 cm. Kalau diameternya 40 cm, jari-jarinya adalah 20 cm. Kita ganti ke meter 0,2 meter. Yang ditanya, ini langsung aja ya kita buat jawabnya di sini. Yang mau kita cari yang pertama itu adalah kecepatan sudut omega. Nah, omeganya udah dapat kan? Omeganya yaitu 20V radian per sekon. Kemudian yang B, periode. Nah, periode itu pakai omega sama dengan 2V per T. Berarti 20V sama dengan 2V per T. Kita coret di sini dapat 10, pindah ruas. T sama dengan, ini udah dicoret juga ya. Berarti 1 per 10, yaitu 0,1 sekon. Nah, kalau frekuensinya itu kita cari dengan rumus seperti saja. 1 per 0,1 yaitu 10 Hz. Oke. Yang C, kecepatan linier V. V omega dikali R ya. Omeganya 20V dikali dengan 0,2. Berarti dapatnya 4V meter per sekon. Yang D, percepatan sentripetal AS. Nah, AS-nya boleh kita gunakan rumus omega kuadrat dikali dengan R. Omeganya yaitu 20V dikuadratkan dikali dengan R. R-nya 0,2. Berarti ini dapat 80V kuadrat meter per sekon kuadrat. Nomor 4, benda kecil diletakkan di atas sebuah piring hitam yang sedang berputar dengan kecepatan. Berarti omeganya sama dengan 480 rpm. Kita ganti berarti 480 dikali 2V dibagi 60 ya. Dibagi dengan 60 per 60. Nah, ini coret. Ini coret sisa 8. 8 kali 2, 16V. 16V radian per sekon. Benda tersebut berada 20 cm dari pusat piringan. Berarti jari-jarinya 20 cm. Itu sama dengan 0,2 meter. Tentukan kecepatan sudut. Nah, kita cari yang A, kecepatan sudut omega. Omeganya kan udah dapat nih, 16V radian per sekon. Kemudian yang B, kecepatan linier, V sama dengan omega kali R. Berarti 16V dikali dengan 0,2, yaitu 3,2V ya, meter per sekon ya. Kemudian yang C, percepatan sentripetal AS. AS itu adalah omega kuadrat dikali R. Berarti 16V dikuadratkan dikali 0,2. Itu adalah 51,2 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian yang D, frekuensi, berarti dari omega aja, omega sama dengan 2VF. Omega kita 16V dibagi dengan 2VF. Coret-coret, ini dapat 8. 8 Hz berarti ya, sama dengan frekuensi. Oke? Nomor 5. Dua roda P dan Q sepusat berputar searah porosnya. Berarti kita gambar ya. P dan Q dia sepusat di mana, atau P dan Q satu poros. Di mana RP-nya 10 cm, RQ-nya 20 cm. Nah, kemudian serta kelajuan berarti VQ sama dengan 30 amperes. Yang ditanya adalah VP. Nah, jika dia satu poros, itu artinya omeganya yang sama. Omega P sama dengan omega Q. Omega P itu rumusnya adalah VP per RP
sama dengan VQ per RQ. Nah, VP kita kan yang mau dicari, RP kita 10. Karena dia perbandingan, tidak usah kita ganti ke meter ya. Nah, VQ-nya 30 per RQ-nya adalah 20. Nah, ini bisa kita coret, kemudian kita kalikan. 2 kita kali silang ya, 2 VP dikali dengan 30. Berarti VP adalah 30 bagi 2, yaitu 15 meter per sekon. Nomor 6. 3 roda A, B, dan C masing-masing berjari-jari 20 cm. Berarti RA 20 cm, RB 10 cm, RC 30 cm. Roda A dan roda B dihubungkan dengan rantai. Nah, artinya si A dan si B itu adalah V-nya sama ya. Karena dia dihubungkan dengan rantai VA sama dengan VB. Kemudian, sedangkan B dan C sepusat. Nah, sedangkan B dan C itu satu poros artinya omega B sama dengan omega C. Nah, jika roda C berputar, berarti omega C itu adalah 180 putaran per menit. Nah, kita rubah ke radian ini ya. 180 kali 2V dibagi dengan 60. Coret ini 3 ya, berarti dapat 6V radian per sekon. Kecepatan sudut roda A, berarti yang A itu yang ditanya VA dan kecepatan sudut roda A ya. Kecepatan sudut berarti omega A, omega C. Kemudian kecepatan linier VA, kemudian yang C itu kecepatan sudut roda A. Kecepatan sudut roda A sama dong. Ini kecepatan sudut roda A juga, ini kecepatan sudut roda A juga sama berarti. Mungkin maksudnya kecepatan sudut roda B kali ya. Omega B kali maksudnya. Nah, di sini kan kalau misalnya omega A sama dengan omega B, otomatis di sini kan kita udah dapat omega C, otomatis omega C itu adalah sama dengan omega B. Nilainya adalah 6V radian per sekon. Nah, karena kita udah dapat omega C, berarti sekarang kita masalahnya nyari omega A ya. Nah, kita lihat di sini hubungannya dengan VA dan VC. Nah, VA itu kalau kita jabarkan, VA itu yang ada di sini omega B sama omega C ya. Kalau di sini ya. Nah, gini. Kalau misalnya VA sama dengan VB, nah VA itu kan mau kita cari omega A nih. Omega A per RA sama dengan VB itu kan omega B per RB. Omega B kan sama dengan omega C, berarti omega A per RA-nya 20, omega B-nya 6V per RB-nya adalah 10. Jadi ini bisa dicoret, ini sisa 2. Kali silang berarti omega B sama dengan 2 kali 6V, yaitu 12V. Nah, udah dapat kita omega B, ya kan? Omega B. Nah, omega B itu kan tunggu. Kok omega B? Omega A lah. Omega A ya. Kan ini mau kita cari omega A. Nah, omega A itu kan udah dapat omega A. Nah, bisa kita cari ini omega C udah dapat 6V kan. Nah, sekarang karena omega B itu sama dengan omega C udah dapat juga, berarti kita nyari VA lagi. Nah, VA itu cara mencarinya adalah pakai rumus omega A kali RA aja. Berarti omega A kan udah dapat 12V. Nah, ini harus diganti ya ke dalam meter. Ini adalah 0,2 meter. Kalau perbandingan nggak usah diganti. Berarti 0,2 meter. Nah, jadinya di sini 2,4V meter per sekon. Oke? Nomor 7. 4 roda PQRS masing-masing berjari-jari. Nah, RP 5 cm, RQ 10 cm,
RS 4 cm. PQR. Enggak deh. Tunggu. Ini RP. RQ, RR, RS sama dengan 5, 10, 4, 20. Nah, roda P dan roda Q saling bersinggungan. Nah, artinya kalau dia bersinggungan, VP sama dengan VQ. Sedangkan roda R dan roda S sepusat. Roda R dan roda S sepusat, berarti omega R sama dengan omega S. Jika roda P berputar dengan kecepatan sudut, berarti omega P 40 radian searah jarum jam, maka hitunglah. Jadi kalau kita gambar ya, P dan Q. P dan Q itu mana yang lebih besar? P dan Q berarti Q yang lebih besar ya. Nah, di sini Q, ini P. Dia dihubungkan bersinggungan. Berarti ini Q. Nah, kemudian ternyata siapa lagi? Si R dan S. Sedangkan R dan S sepusat. Jika P, sedangkan roda R dan S sepusat. Roda R dan S sepusat. Kalau misalnya kelajuan roda Q